Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marang Blokar Kusimbolon, kelas 9B dengan nomor ujian 05081 Hari ini saya akan melakukan eksperimen atau ujian praktek getaran. Alat dan bahannya yaitu bandul yang saya buat sendiri menggunakan gundu atau kelereng, dan talinya dengan benang jahit, terus pengganti tiang statif dengan meja dan tongkat sebagai penggantinya tiang statif, stopwatch, terus jangka ini berguna untuk melakukan atau membuat sudut simpangan dalam bandul, dan juga ada penggaris untuk mengukur jaraknya antara benang ini dengan kelereng. Oke, itu cara kerjanya. Nah, itu sudah saya atur ininya. Panjang tali ini adalah 15 cm. Nah, tinggal kita buat sudut simpangannya. Nah, ini jangkanya ini sudutnya sekitar 45 derajat. Kita buat di sini dan atur. Yap, kira-kira segini sudutnya. Nah, lalu kita ambil stopwatch. Lalu kita nyalakan dan kita mulai. Oke, sudah didapatkan hasilnya, yaitu ada itu pada 5 getaran terdapat 4 detik, pada 10 getarannya ada 8 detik, dan pada 15 getaran terdapat 13 detik. Ada banyaknya 13 getaran dalam 15 getaran dalam waktu 13 detik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita panjangkan tali ini sepanjang 30 cm. Nah, ini sudah saya atur. Ini panjang tali ini sudah ukur pakai penggaris sekitar yaitu 30 cm. Nah, kita buat lagi dengan langkah yang sama tadi, yaitu kita ukur, dan pertama-tama kita bikin dulu sudut simpangannya sebesar 45 derajat, sekitar 45 derajat. Nah, lalu kita aktifkan stopwatch bersamaan dengan banyak getaran tersebut. Kita hitung berapa detik dalam getarannya, itu ada 5, 10, dan 15. Ayo kita coba. Oke, didapatkan hasilnya, yaitu dalam waktu 5 getaran itu ada sekitar 5 detik, dan ada 10 getaran dalam waktu 11 detik, dan ada 15 getaran dalam waktu 18 detik. Nah, nanti saya akan kalkulasikan di LJK-nya. Setelah kita melihat praktek tersebut atau eksperimen tersebut, nah, kita isi tabel pengamatan ini dan terlihat bahwa pada panjang tali 15 cm dengan jumlah getaran 5 itu, waktu getaran diperlukan itu adalah 4,03. Nah, jumlah getaran pada 10 itu butuh waktu getaran sekitar 8,70. Nah, kalau jumlah getaran pada 15 itu, waktu getarannya sekitar 13,29. Nah, kalau dalam panjang tali 30 cm itu, jumlah getaran pada 5 itu, waktu getarannya itu adalah 5,51. Pada jumlah getaran yang ke-10 nya itu, waktu getarannya adalah 11,5. Nah, kalau jumlah getarannya yang 15 itu, waktu getarannya adalah 18,04. Nah, jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 itu,
Jika kita rata-ratakan, maka waktu satu kali bergetar adalah 0,854 second. Nah, berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 30 cm itu? Secara rata-rata sekitar satu kali bergetar itu adalah 1,15 second. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut periode. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second pada panjang tali 15 itu sekitar 17,286 Hz. Nah, jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second pada panjang tali 30 cm itu, jumlah getaran yang terjadi 1 second itu sekitar 0,89378 Hz. Jadi kesimpulannya adalah periode dan frekuensi itu selalu berbanding terbalik. Jadi ketika periodenya itu besar, maka frekuensi tersebut akan kecil. Ataupun sebaliknya, jika frekuensi itu besar, maka periode tersebut akan kecil. Nah, panjang tali ini ada hubungannya dengan periode. Panjang tali itu sebanding dengan periode. Jadi jika panjang tali itu semakin besar, maka periode yang dibutuhkan itu semakin besar pula. Nah, karena periode dan frekuensi itu hubungannya berbanding terbalik, maka hubungan panjang tali dengan frekuensi itu juga berbanding terbalik. Jadi jika panjang talinya semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Salah satu contohnya itu adalah pada panjang tali 30 cm ini, jumlah getaran itu maksud saya itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 30 cm itu adalah sekitar 1,15 second. Nah, kalau jumlah getarannya itu adalah 0,8937 Hz. Jadi itu berbanding terbalik. Jadi kesimpulannya hubungan antara panjang tali itu sebanding dengan periode, namun hubungan panjang tali dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.